0821422018. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis volumetri atau titrimetri. Apa itu analisis volumetri? Analisis volumetri adalah teknik analisis kuantitatif untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya, dengan cara mencampurkan keduanya agar terjadi reaksi antara kedua zat tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi titrasi, kita harus tahu dulu sebutan-sebutan apa saja yang ada dalam titrasi. Nah, yang pertama itu ada titran atau titer. Titran atau titer ini dia merupakan zat yang umumnya telah diketahui secara pasti konsentrasinya, dan biasanya titran ini dia diletakkan pada buret. Nah, yang kedua itu ada titrat atau analit. Titrat atau analit ini dia merupakan zat yang ingin kita ketahui konsentrasinya atau ingin kita analisis. Nah, analit ini dia biasanya diletakkan pada Erlenmeyer. Selanjutnya adalah kompleksometri. Kompleksometri ini dia merupakan salah satu jenis dari titrasi volumetri. Titrasi kompleksometri merupakan salah satu jenis titrasi yang didasarkan pada reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam target dan zat pembentuk kompleks. Zat pembentuk kompleks yang umum digunakan adalah EDTA yang akan membentuk kompleks kuat dengan perbandingan 1:1 dengan logam. pH larutan dalam titrasi kompleksometri harus dikontrol karena akan menentukan selektivitas pembentukan kompleks antara EDTA dengan logam target. Selanjutnya kita masuk ke jurnal. Jurnal yang akan kita bahas kali ini berjudul Validasi Metode Analisis Kadar Kalsium pada Susu Segar secara Titrasi Kompleksometri. Kita langsung masuk saja ke prosedur analisis kalsium. Nah, yang pertama itu kita melakukan pembakuan larutan Na2-EDTA. Pembakuan larutan di sini berfungsi untuk mengetahui konsentrasi pasti dari Na2-EDTA yang akan kita gunakan nanti. Pembakuan larutan Na2-EDTA dilakukan dengan menitrasi 220 mg zinc sulfat heptahidrat yang telah ditambahkan 25 ml aquades dan 5 ml buffer amonium klorida pH 10. Dari penambahan buffer amonium klorida pH 10 di sini untuk menjaga agar konsentrasi larutan akan tetap di pH 10. Nah, selanjutnya penambahan indikator Eriochrome Black Tea atau EBT 1% sebanyak 50 mg dilakukan pada saat titrasi dimulai. Titik akhir titrasi ditandai perubahan warna dari merah menjadi biru. Fungsi dari penambahan indikator di sini untuk mempermudah kita mengetahui titik akhir dari titrasi. Perkenalkan, nama saya Alfianita B. Anwar dengan NIM 8214220008. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk kita menghitung konsentrasi dari larutan yang sebelumnya kita uji? Baik, di sini kita menggunakan rumus standarisasi di mana rumusnya adalah M sama dengan M per MR kali 1 per V, di mana M merupakan molaritas dari Na2-EDTA, lalu M kecil itu adalah massa dari JnSO4 dan 7H2SO. Selanjutnya Mr adalah massa molekul relatif dan V merupakan volume dari Na2-EDTA. Selanjutnya kita masuk ke prosedur analisis kalsium, di mana di sini ada titrasi sampel di mana sebanyak 4 ml sampel susu segar dipipet ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 100 ml aquades. Nah, pH dari larutan yang akan dititrasi itu diatur hingga pH 12-13 dengan menambahkan NaOH2n dan penambahan 50 ml indikator Murexit sebanyak 0,2%. Nah, dilakukan pada saat titrasi akan dimulai. Lalu setelah itu, titrasi dilakukan dengan larutan Na2-EDTA sebanyak 0,050 m yang sudah dibakukan. Nah, setelah itu titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari merah muda menjadi warna ungu. Yaitu penentuan kadar kalsium, di mana teman-teman bisa lihat di atas bahwasanya kita menggunakan rumus di mana kadar kalsium dalam kurung Mg per 100 ml sama dengan M kali V1 kalikan 40,8
0,8 dan kali 100 per V2, di mana M merupakan molaritas, V1 merupakan volume dari larutan, V2 merupakan volume dari sampel. Pada penelitian ini, linearitas ditentukan dengan menggunakan larutan standar kalsium pada beberapa konsentrasi, yaitu konsentrasi 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, hasil uji linearitas ini dapat dilihat pada gambar yang ini. Nah, berdasarkan gambar di samping, terlihat nilai coefficient of the determination atau R pangkat 2, di mana ini memenuhi nilai yang dipersyaratkan, yaitu lebih besar 0,99. Kita masuk ke konsentrasi kadar kalsium. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada tabel, di mana di situ dicantumkan bahwasanya pada percobaan yang pertama itu konsentrasi kalsium yang didapatkan itu 1,15. Nah, pada percobaan kedua atau pengulangan yang kedua itu didapatkan sebanyak 1,34, dan pada pengulangan ketiga didapatkan 1,34, pengulangan keempat didapatkan 1,15, pengulangan kelima didapatkan 0,96, pengulangan keenam didapatkan 1,15, dan pengulangan ketujuh itu didapatkan 0,96. Hasil rata-rata konsentrasi kalsium dalam miligram per 100 ml yaitu 1,15.